Ya, seperti kita membangun Mandalika ini kan yang diinfokan kan jumlah penontonnya, karcisnya sekian kali sekian, bangunnya berapa, utangnya berapa, nggak pernah diomongin kan, nggak pernah disandingkan gitu. Udah kembali modal gitu, saya yakin belum. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Formula E Jakarta 2022 untung 5,29 miliar ya. Para buzzer kemudian yang meremehkan ya ketika ada untung 5,2 miliar. Katanya jualan bakso begitu kan, untungnya 5,2 miliar. Tapi tahu-taunya ternyata proyek Mandalika tinggalkan utang 4,6 triliun. Lalu siapa yang lebih hebat? Sekarang para buzzer sudah mingkem begitu ya. Tutup mata dan telinga begitu terkait dengan adanya hutang piutang ya di Mandalika begitu kan. Sedangkan di Formula E bayangkan untungnya 5,29 itu masih ada kontrak lagi begitu kan ya. Ada yang kedua kemarin, yang ketiga begitu kan. Ya kita tunggu saja bagaimana Mandalika ini begitu kan. Ya anehnya di sini adalah kenapa para buzzer itu pada menyalahkan Anies Baswedan, menyalahkan Formula E dan sebagainya begitu kan. Padahal ini sama-sama ajang internasional begitu kan. Sama-sama event begitu kan. Apalagi ya keterlibatan BUMN di situ ya tidak terlibat pada kepemimpinan Anies Baswedan pada waktu itu begitu. Artinya selama ini lebih hebat mana begitu ya. Publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Formula E Jakarta di 2022 untung 5,29 miliar ya proyek Mandalika. Tinggalkan utang 4,6 triliun. Lalu siapa yang lebih hebat? Tetap cebong sekolah. Ini nggak ngerti lah. Coba bahasa manusia normal dong. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Semuanya pada mingkem ya. Ketika masih pembukaan awal begitu ya, Mandalika wah digoreng habis-habisan dari para buzzer begitu ya. Lalu kemudian setelah rugi mingkem tidak ada apa-apanya begitu ya. Ini masa sih entahlah, semoga aja Formula E Jakarta bisa menarik perhatian masyarakat dan membawa dampak positif ya. Tapi jangan lupa, jangan sampai mengorbankan lingkungan atau membebani rakyat dengan utang yang terus bertambah ya. Ya kita lihat saja begitu kan. Mandalika ini begitu kan, sirkuitnya saja menghabiskan dana berapa tidak terbuka kepada masyarakat begitu kan. Ini masih ada ya utang ya. Utang 4,6 triliun begitu. Ya kalau berani buka saja begitu menghabiskan dana berapa begitu ya. Ini ya seharusnya KPK harus kemana begitu ya. Kemana sekarang begitu ya. Si Firly Bahuri ini harus ditelusuri siapa yang kemudian takut ada dugaan-dugaan yang kemudian tidak terduga di situ begitu ya. Ini yang hebat ya Formula E lah. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Mandalika itu investasi jangka panjang. Oke, tidak menjadi masalah jangka panjang begitu kan. Kalau sudah rugi gimana begitu kan. Di mana-mana sirkuit baru ya nggak mungkin langsung dapat untung ya untuk waktu cepat. Ya, ini kan pemikiran-pemikiran yang salah, narasi-narasi yang dibangun seolah-olah ya netizen itu bodoh begitu ya. Jadi memang iya ya Mandalika itu memang ya MotoGP-nya kan sudah rugi 50 miliar begitu ya. Terus kemudian WSBK-nya rugi 100 miliar begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Hutangnya ini begitu kan 4,6 triliun. Lalu kemudian ya ada lagi di BUMN suntikan begitu 2,2 triliun begitu. Artinya yang sebenarnya menghabiskan Mandalika ini berapa? Kalau tidak event ya, walaupun jangka panjang misalnya ya, Mandalika ini tidak ada gunanya. Apakah dijadikan sebagai sirkuit balapan lokal begitu ya? Atau sirkuit balapan odong-odong begitu ya? Kalau tidak event-event MotoGP, WSBK dan sebagainya begitu kan? Akan artinya seperti itu begitu. Apalagi ditambah perawatan begitu ya. Perawatan sirkuit MotoGP dan sebagainya begitu. Dampak ekonominya ada hotel di situ, ada UMKM di situ. Tapi ingat begitu ya, bahwa orang-orang asing datang, tourism ya, datang ke Indonesia itu tidak royal begitu. Ini hanya berlibur saja begitu. Apalagi dalam segi makanan. Kan seperti itu logikanya begitu ya. Ngabisin dadanya tuh triliunan tuh Formula E profilnya cuma 5M. Untungnya di mana? Untungnya di mana? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi ini lucu begitu, dianggap masyarakat itu bodoh semua begitu ya. Bahkan ya, mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini ya Formula E Jakarta di 2022 untung 5,29 miliar ya. Proyek Mandalika tinggalkan utang 4,6 triliun. Lalu siapa yang lebih hebat? Banyak kritikan dari netizen pro dan kontra begitu ya. Nasib Formula E Jakarta di 2022 dan proyek pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika Nusa Tenggara Barat NTB seperti langit dan bumi ya. PT Jakarta Propindo ya, Jack Pro mengungkapkan keuntungan penyelenggara Formula E Jakarta 2022 mencapai 5,29 miliar. Padahal ya, tanpa sponsor BUMN begitu ya, tanpa apapun bahkan ya dibully habis-habisan oleh mereka begitu. Ini masih untung 5,29 miliar dibandingkan dengan punya hutang ya 4,6 triliun. Bayangkan begitu ya. Sementara proyek pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika di NTB meninggalkan utang sebesar 4,6 triliun. Siapa yang lebih hebat begitu ya? Bahkan diketahui laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 telah rampung diaudit oleh kantor akuntan publik ya KAP Jojo Sunarjo dan rekan beberapa bulannya lalu ya. Vice President Corporate Secretary PT Jack Pro Sahrifal Sarif yang mengatakan ya nominal keuangan hasil audit KAP itu memang ya berbeda dengan audit internal penyelenggara Formula E yakni 6,41 miliar ya. Bahkan hasil keuntungan memang berbeda dari sebelumnya. Kami sampaikan waktu 6, sekian miliar. Sekarang 5,29 miliar setelah diaudit ya, kata Sahrisal di Jakarta ya. Namun saat itu mengaku ya tak mengingat soal rincian keuntungan Formula E di 2023. Detailnya saya nggak ingat. Tapi secara keuntungan di 2022 5,29 miliar. Jelas ya. Artinya apa selama ini bahwa siapa yang lebih hebat membangun gagasan-gagasan infrastruktur yang ada selama ini begitu ya. Ya kita lihat saja begitu ya. Padahal Mandalika itu melibatkan beberapa menteri, melibatkan BUMN dan sebagainya, tetap rugi begitu kan. Katanya orang-orang hebat di situ begitu ya. Sedangkan Formula E digagas satu orang Anies Baswedan bisa ya, punya keuntungan 5,29 miliar begitu. Ia menyampaikan berdasarkan hasil audit KAP laporan keuangan Formula E Jakarta ya tergolong wajar. Hasil auditnya itu wajar, ujar Sahrisal ya. Sementara itu proyek pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika justru meninggalkan utang sebesar 4,6 triliun. Rincian utang itu terbagi dalam kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar 1,2 triliun dan jangka panjang 3,4 triliun. Artinya, ya kalau perbankan yang dimainkan di situ pasti ada cicilan. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Cicilan sana, cicilan sini begitu, apalagi utang ke sana, utang ke sini begitu ya. Bahkan biaya rumah sakitnya dan sebagainya begitu ya. Bahkan holding BUMN pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development ya Corporation ETC meminta penyertaan modal negara PNN sebesar 1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut ya. Bahkan Direktur Utama Injourney Doni Oskaria menyampaikan dari total 1,19 triliun ya PMN yang diajukan sebesar 1,5 triliun akan digunakan untuk membayar utang mengembang ya kawasan pariwisata terpadu. Ada perawatan di situ, ada cicilan di situ, ada ini, ada itu begitu kan. Apakah ini akan rugi lagi begitu ya? Padahal event ini mungkin 1 tahun sekali begitu ya. Terus terang saja ya, saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term, jangka pendek. Ini diantaranya untuk membayar pembangunan grandstand ya, VIP Village ya, sama kebutuhan modal kerja saat ya penyelenggara event, katanya saat rapat dengan Komisi 6. Ia menjelaskan PMN ya adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek adalah proyek juga mencakup sirkuit balap motor itu untuk ya utang jangka panjang pihaknya mencari cara lain untuk melunasinya ya. Masih berspekulasi di situ begitu ya. Kenapa kalau rugi ya pada mingkem semua, tetapi kalau awal begitu ya yang kemudian banyak datang sana datang sini begitu kan seolah-olah heboh begitu ya. Tapi ketika rugi bagi para buzzer sudah mingkem begitu ya. Selain itu membayar sebagian utang suntikan PNN rencananya digunakan untuk mengembang kawasan ekonomi khusus ya. Bahkan ya KIK ya atau Sanor sebesar 147 miliar. Total PMN yang kami ajukan sebesar 143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri ya oleh korporasi sebesar 1,7 triliun ditambah dengan investasi yang kami raih ya. Bahkan investasinya siapa di situ begitu kan kita harus jelas begitu. Artinya ya sampai
sampai kapanpun kalau ada investasi di situ orang tidak akan mau ya, karena sudah jelas-jelas punya utang di situ, ruginya luar biasa ya. Sponsor pemenangnya USBK-nya saya sudah tidak tergiur di situ begitu. Apa yang mau kita buat begitu ya, jalan satu-satunya ya kita serahkan ke yang lain saja begitu, dalam artian bahwa ya buat apa buat sirkuit semewah itu begitu kalau tidak ada event sama sekali, kan begitu logika kita begitu. Event JP sudah rugi begitu kan, event USBK sudah rugi dan sebagainya begitu kan, utangnya mau utang ke siapa kecuali ke perbankan begitu ya, kan begitu logikanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda dari Podcast Ryan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda di Podcast Rakyat ini.